Yang penting hari ini jadwalnya adalah mediasi. Masalahnya sudah terlalu complicated, sudah terlalu prinsip. Babak tegang sekaligus misteri hari Rabu kemarin mewarnai keretakan rumah tangga Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Pasalnya menghadiri sidang gugatan cerai Putri Aisyah Aminah sang istri di Pengadilan Agama Jakarta Timur, kedatangan Ustadz Al-Habsyi pun mencuatkan sebuah pemandangan ganjil. Sang Ustadz memasuki ruang dengan agenda mediasi alias upaya perdamaian sambil menyalami satu persatu hakim hingga sang tim pengacara. Tapi uniknya Ustadz Al-Habsyi justru tidak terlihat menyalami Putri Aisyah sang istri. Aura tegang pun kian menguat ketika mediasi rupanya gagal dan Ustadz Al-Habsyi keluar dari ruangan secara terpisah dengan Putri Aisyah menyisakan tanya, mengapa agenda mediasi Ustadz Al-Habsyi dan sang istri kemarin berujung gagal? Mediasi itu belum sampai keputusan, makanya 27 nanti keputusan. Jadi masing-masing akan berpikir dan dikasih waktu karena tadi tidak bisa diambil keputusan. Semua pada posisi masing-masing. Dan alhamdulillah saya tadi sudah menegaskan bahwa sampai detik ini saya akan tetap berusaha mempertahankan keluarga saya dengan pertimbangan anak-anak saya. Dan insya Allah tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, semua bisa diselesaikan selama dua-duanya masih bisa menjaga hati, amat dan perasaan. Tak pernah diguncang-gonjang-ganjing, mengapa kali ini istri Ustadz Al-Habsyi seolah kekeh bertahan ingin berpisah, bahkan menguak sebuah fakta mengejutkan bahwa Putri Aisyah telah setengah tahun pisah rumah dengan Ustadz Al-Habsyi sejak bulan September 2016 lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Sempat diterpa rumor wanita ketiga, benarkah Putri Aisyah tidak terima jika dipoligami hingga lebih memilih pisah rumah dan berujung gugatan cerai yang konon sampai membuat mertua Ustadz Al-Habsyi sakit. Sebuah misteri yang tak bisa terjawab oleh sikap misterius Ustadz Al-Habsyi yang mendadak menghindar ketika ditanya tentang keberadaan wanita ketiga yang konon memicu keretakan rumah tangganya berikut ini. Yang penting hari ini jadwalnya adalah mediasi. Poligami itu boleh, tapi kan ada aturan-aturannya. Harus memenuhi syarat-syarat secara syar'i, secara Islam. Dari 2016 Agustus. Dari Agustus saya 2016. baru mengetahui Agustus. Saya pisah rumah itu mungkin September. Cuman apa yang harus saya lakukan kalau masalahnya sudah terlalu complicated, sudah terlalu prinsip, ada hal yang insya Allah betul-betul syar'i, sudah saya upayakan, sudah saya usahakan terus-menerus, tapi sepertinya Allah berkehendak lain. Ibu saya lagi sakit di rumah. Kami mewakili. Cuma sebenarnya tidak sakit benar. Cuma tidak menyangka hal ini bisa terjadi. Dan Ini ayah dia saya. tidak menyangka. Bapaknya Putri. Bahwa ini bakal terjadi seperti ini. Dia tidak pernah menyangka hal ini. Karena ini kan ustadz namanya kan. Seperti anak saya katakan tadi, ada hal yang sangat prinsip yang sudah tidak bisa ditolerir dan tidak bisa ditawar. Itu menyebabkan dia ambil tindakan ini. Jadi saya mohon doanya untuk semuanya. Jauh
dari badai rumah tangga Ustadz Al-Habsyi, perdamaian pekan ini justru diretas oleh Nikita Mirzani. Pasalnya, setelah terlibat konflik panas dan berujung pelaporan hukum dengan Julia Perez, kemarin akhirnya Nikita resmi menyatakan bahwa dirinya telah mencabut gugatan hukumnya terhadap Juppe. Tak pelak, tanda tanya pun mencuat. Sempat panas, bahkan terlibat saling perang komentar pedas di sosial media, apa yang telah merubah Nikita hingga melunak. Mungkinkah karena melihat penderitaan Juppe yang tengah berjuang melawan sakit kanker serviks stadium 4, Nikita jadi tak tega dan akhirnya luluh mencabut gugatan. Iya cabut karena kan kemarin udah besuk, terus Niki juga udah lihat keadaannya. Kalau Niki sih bukan karena dia lagi sakit atau karena kasihan, tapi karena simpatik, pengennya biar dia nggak ada pikiran lagi ke yang lain, jadi dia fokus ke sakitnya gitu. Aku tanya karena Kak Juppe kan sekarang sering kambuh, jadi Niki sering komunikasi sama Karya Irawan sih. Kata Karya ya alhamdulillah disambut dengan baik. Ya bersyukurlah Niki. Mudah-mudahan dia cepat sembuh karena satu masalahnya kan udah selesai. Sebelumnya udah bilang minta maaf. Kalau memang dia mencabut gugatannya untuk Juppe, alhamdulillah Mama terima kasih banyak. Ya, menderita kanker serviks stadium akhir yang kerap menjadi tahap momok menyeramkan bagi para pejuang kanker, kondisi Juppe memang mengulik hati siapapun yang melihatnya. Pasalnya, alih-alih semakin membaik, Juppe yang bahkan sempat meminta bantuan donor darah A+ itu kian menderita karena kaki di bagian kirinya semakin membengkak. Tak jarang, Juppe bahkan dikabarkan kerap histeris karena tak kuat menahan sakit dampak dari kanker yang dideritanya. Lantaran itulah Sri Wulansi, sang ibunda, jadi terharu karena tidak hanya Nikita yang berusaha meringankan beban derita Juppe dengan mencabut gugatan hukumnya, tapi juga teman-teman Juppe yang setia beramai-ramai mengusahakan pengobatan Juppe ke luar negeri. Sontak saja, naluri ibunda Juppe tersentuh hingga pecah dalam tangis sedih yang tertahan berikut ini. Itu nggak nyangka, Mama nggak nyangka banget. Sebenarnya Mama nggak boleh nangis sama Juppe. Sedih, kadang-kadang ya Allah sedih. Masih ada yang teman-temannya masih merhatiin si Juppe sekarang. Mama tekan sekarang, ya Allah. Pada baik-baik banget gitu sama Juppe. Ini dia yang dia rasain ini di pahanya, pangkal pahanya itu kan besar ya, semakin besar. Katanya sih kalau Mama sih nggak tahu ya. Kalau katanya hasilnya tuh dari bekas radiasi di Singapura, kita nggak tahu lah. Masalah metode kedokteran tuh nggak tahu. Yang penting ya nanti gimana kita mencari kesembuhannya. Itu teman-temannya sih yang mau bawa. Alhamdulillah semua baik-baik. Ya Mama sih hanya berharap Mama nggak bisa balas kebaikannya, hanya Allah yang Mama minta supaya membalas kebaikan teman-temannya semua.